Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini. Ini saya ambil dari rumus hidupnya Marcus Aurelius. Ada 7 hal yang perlu kita ingat-ingat dan jadikan ini sebagai pedoman hidup agar kita bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, durasi. Hidup kita secara durasi itu sementara, limited. Yang unlimited itu hanya Tuhan. Jadi pastikan kita selalu ingat durasi. Jangan merasa durasi hidup kita tidak terbatas. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Jadi hidup kita tidaklah lama. Itu pun kalau sampai 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu kemungkinannya sangat minim, jarang sekali. Tapi kalau di bawah 70 tahun, kalau dipersenkan bisa 99%. Sekarang ada orang usia sampai 75 sampai 80 tahun, itu sudah luar biasa. Tapi untuk apa hidup selama itu kalau sudah tidak bisa berbuat banyak? Kadang ada yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kan kasihan orangnya kalau tidak meninggal-meninggal. Jadi hidup kita jangan sampai lupa durasi, bahwa durasi kita terbatas. Yang kedua, sifat. Sifat manusia itu berubah, kadang buruk, kadang baik, kadang jujur, kadang dusta. Maka hati-hati kita, jangan sampai sifat manusia yang berubah-ubah ini berubah ke arah yang negatif. Pastikan perubahan ini ke arah yang positif. Dari buruk, ubahlah menjadi baik. Dari kacau, ubahlah menjadi damai. Dari busuk, ubahlah menjadi harum. Dari keparat, ubahlah menjadi taat. Yang ketiga, persepsi. Persepsi kita, pemahaman kita sifatnya abu-abu kalau bahasanya Marcus Aurelius. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran dan kebaikan kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka hidup kita jangan kaku. Kalau kita kaku, kita akan berhenti di keterbatasan. Kita tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kita harus lebih baik secara terus-menerus. Karena persepsi kita, pemahaman kita itu harus lebih luas. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar. Yang keempat, tubuh. Tubuh itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar. Setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasanya aslinya membusuk. Jadi grafiknya semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua kemudian tambah kuat luar biasa. Tambah gagah, tambah cantik, tambah ganteng, tambah... Tidak ada. Jadi setiap hari sejatinya manusia itu melemah. Dari kuat menjadi lemah, dari cantik, tampan menjadi keriput. Jadi tubuh, fisik, jasad itu semakin melemah. Yang kelima, jiwa. Jiwa kita itu karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal atau mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang senang, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang musuhan. Jiwa kita selalu begitu, mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Maka pastikan kita memiliki jiwa yang sehat, yang tidak mudah kebingungan. Yang keenam, keberuntungan. Keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak, tidak mesti. Jadi kita mesti berusaha. Ngapain kerja siang malam? Kalau memang rezekinya sedikit ya sedikit. Kerja sejam aja, kalau rezekinya banyak ya banyak. Tidak gitu rumusnya. Itu namanya berharap keberuntungan. Dan keberuntungan tidak bisa ditebak. Makanya tugas kita hanya berusaha. Tidak usah berdalih ini dan itu. Rezeki memang sudah diatur, tapi jangan hanya bergantung pada keberuntungan.
khawatirlah tidak beruntung, biar usaha kita semakin giat lagi. Terakhir, yang ketujuh, kemasyhuran. Kemasyhuran itu tidak pasti. Jadi kalau kita mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitas, mengandalkan keturunan, atau apa aja, katanya Markus, itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap dan bahkan terlupakan. Oke, jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, tubuh dan semua bagiannya berubah seperti sungai. Jiwa bagaikan mimpi dan kabut. Kehidupan adalah medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Segala reputasi akan terlupakan. Jadi hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah, semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih rendah, ke yang lebih landai. Sementara jiwa kita, ruhani kita bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Akhirnya kita menjalani hidup ini kayak medan perang, seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perang. Perang di mana? Perang melawan diri kita sendiri sebenarnya, melawan hidup kita sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka dalam hidup ini pastikan untuk tidak terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo kita berusaha agar hidup kita menjadi lebih baik. Karena tadi hidup kita itu durasinya ya terbatas, sifatnya berubah, persepsinya abu-abu, tubuh melemah, jiwa kebingungan, keberuntungan tidak bisa ditebak, dan kemasyhuran tidak pasti. Jadi kondisi hidup kita tidak bagus kalau kita tidak berusaha memperbaikinya. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi, berarti tidak ada orang yang pantas untuk sombong. Karena apa? Ya karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, baik. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan semoga hidup kita menjadi lebih baik. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.